Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kali ini organisasi perusahaan. Setelah sebelumnya yang kita bahas adalah terkait bentuk badan usaha. Jadi dalam suatu badan usaha itu kan pasti ada organisasinya dan kita akan masuk ke dalamnya. Jadi setelah pertama kita mengetahui masalah eh, perkembangan bisnis, lingkupnya, ya. Kemudian kita mengetahui untuk menjalankan suatu bisnis itu memerlukan badan usaha, apapun itu, bahkan perseorangan. Maka kemudian selanjutnya adalah organisasi dalam badan usaha itu seperti apa. Nah, jadi eh, insya Allah itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita tidak perlu lama-lama di definisi ya, karena itu sudah jelas sekali organisasi itu susunan gitu kan. Nah, yang saya ingin apa namanya sebutkan adalah bahwasanya organisasi ada yang formal, ada yang informal. Jadi formal sudah pada hafal insya Allah di apa namanya di sebuah perusahaan ada manajer, kemudian ada bawahannya, ada senior manajernya mungkin ada sampai kepada bawahan semua ada runutan strukturnya. Oke. Nah, tapi yang ingin saya bahas maka informal kaitannya dengan definisi ini. Jadi organisasi bukan cuma formal tapi ada informal. Misal ya hajatan pernikahan itu kan satu dua pasti ada eh, susunan struktur dari organisasi kepanitiaan tersebut. Itu masuknya bisa masuk dalam informal karena jaringan hubungannya itu hanya sosial saja. Kita tidak bisa memaksa lebih gitu ya karena itu kesukarelaan orang untuk masuk dalam susunan panitia hajatan pernikahan tersebut ya kan. Atau misalkan eh, klub, oke, klub motor ya. Itu bisa jadi ada organisasi di dalamnya, tapi lebih kepada unsur sosial, tidak terlalu formal. Nah, maka kita tetap tidak bisa menafikan bahwa organisasi meskipun informal ada. Bahkan di suatu kelas sekalipun, bahkan dalam kehidupan kecil sekalipun, organisasi itu ada. Tapi secara informal. Termasuk yang secara informal lagi, itu Kang Cilok kalau punya pekerja. Itu sebenarnya ada strukturnya, tapi pasti kalau hanya tukang cilok strukturnya informal. Misal, tolong jangan lupa ya ke pegawainya buatkan sekian. Itu semi-semi informal gitulah ya. Tidak tertulis, wewenang tanggung jawabnya tidak jelas dan sebagainya. Nah, yang akan kita bahas otomatis yang formal. Kenapa kalau kemudian ada harus ada organisasi dalam suatu perusahaan? Kalau dalam hadis kalau dalam Islam ya ada sebuah hadis yang menyatakan kalau ada tiga orang melakukan safar, salah satunya harus menjadi ketuanya, salah satunya harus menjadi leadernya, salah satunya harus menjadi chiefnya. Nah, di situ itu mengemukakan satu urgensi leader. Kedua, kalau sudah ada urgensi leader dalam hadis-hadis tersebut, maka kalau ada leader, kalau tidak ada pengorganisasian kan nggak mungkin. Maka secara eksplisit mengatakan hadis itu harus ada leader, secara implisit mengatakan kalau ada leader maka harus ada organisasi di bawahnya. Maka organisasi secara Islam sudah sangat menyadari bahwa harus ada pengaturan. Kalau nggak akan buyar. Nah, semakin besar suatu perusahaan, suatu bisnis, suatu kelompok, suatu entitas, maka semakin kompleks hubungan antar pelakunya. Kompleksitas ini harus diurai. Diurai dalam bentuk apa? Paling gampang dalam bentuk struktur organisasi. Jadi jangan saya ngerjain apa ya, itu bagiannya siapa sih? Nah, itu akhirnya kompleksitas tersebut membuat kacau balau kalau tidak diatur. Nah, inilah eh, urgensi dari organisasi. Jadi ada hadisnya tadi, maaf saya tidak lupa untuk menaruh matannya di sini atau teks hadisnya, tapi kurang lebih seperti itu. Jika ada tiga orang di antara kalian bersafar, oke, atau dua atau tiga, maka salah satunya harus menjadi leader seperti itu. Nah, eh, jenis-jenis dari organisasi sendiri yang akan saya sampaikan ada empat. Pertama adalah organisasi garis. Ini sangat familiar sekali kita. Kita langsung ke ini gambar. Jadi
Paling atas adalah ketua, bawahnya adalah siapapun itu, dalam hal ini CEO, kemudian manajer, kemudian bawahnya lagi ada. Ini jelas, garis struktur seperti ini, yang bawah tanggung jawab ke atas. Yang atas mendelegasikan tugas-tugasnya ke bawah, ya kan? Organisasi seperti ini sangat simpel. Memang pimpinan secara positif leluasa memberi saran, tapi dari bawah ke atas itu susah banget karena berapa layer gitu ya, berapa lapisan. Oke, jadi yang seperti ini, yang garis simpel seperti ini ada di organisasi-organisasi yang kecil. Kemudian ada juga organisasi garis dan staf. Garis dan staf ini adalah garis, oke, dari presiden tadi ke bawah. Di bawah ada 3, kemudian ke bawah lagi dan seterusnya. Ini garis. Mana yang staf? Staf itu yang garis putus-putus. Nah, yang perlu difahami adalah otoritas dari staf dan otoritas dari garis. Otoritas dari garis itu punya wewenang ini. Mana ini? Oke, otoritas yang garis sama dengan struktur. Jadi yang seperti yang di atas. Intinya adalah bahwa pertanggungjawaban dari bawah ke atas, ya kan? Yang bawah bertanggung jawab ke atasnya, yang bawah bertanggung jawab ke atasnya, yang atas melakukan perintah, mempunyai wewenang untuk memberikan perintah kepada seluruh bawahnya. Tapi tidak berlaku bagi yang garis-garis titik. Memang vice president di sini di bawahnya legal advisor, tapi kita membaca bukan di bawahnya. Karena ini bukan organisasi garis, tapi organisasi struktur. Sehingga fungsi dari organisasi struktur adalah advising. Advising memberi masukan, monitoring, ya kan? Dan bekerja sama berkolaborasi. Nah, dalam hal ini saya kasih contoh, legal advisor, vice president di sini tidak bertanggung jawab kepada legal advisor sekali lagi. Vice president bertanggung jawab kepada presiden. Dari mana didapatkan tanggung jawab tadi? Didapatkannya adalah dari garis struktur. Oke, dari organisasi garis. Oke, itu tanggung jawabnya. Lalu apa makna dari titik-titik ini? Artinya Vice President tidak bertanggung jawab ke Legal Advisor, Vice President of Sales di sini bertanggung jawab ke Presiden Utama, di root, Direktur Utama. Adapun ke Legal Advisor hubungannya adalah Quality Control, Monitoring, oke ya, Advising. Jadi memberikan nasihat dan masukan. Sehingga saya kasih contoh, Legal Advisor penjualan ingin membuat suatu produk, dia kan harus tahu produk ini kalau diedarkan di Indonesia syarat apa aja yang harus didapatkan. Apakah harus SNI, BPOM, apakah harus ada sertifikasi halalnya. Itu kan masuknya legal advisor. Maka di sini fungsinya adalah saling koordinasi, monitoring, advising. Oke? Tidak ada tanggung jawab ke legal advisor, tanggung jawabnya tetap kepada presiden. HRD atau uh, sumber daya manusia. Oke, sumber daya manusia itu yang rekrut karyawan, memutasi, kemudian ngasih pelatihan dan lain-lain ya. Maka HRD sama. Kalau misalkan di sini ada HRD di kotak sini misal ya, ini tiba-tiba ada HRD-nya, maka Vice President of Finance tidak usah bertanggung jawab ke HRD. Fungsi HRD hanya monitor. Oh, ini orangnya tidak cocok bekerja di sini, harus dimutasi. Oh, orangnya ini kurang pintar. Oh, misalkan di production ada alat baru didatangkan dari Jerman. Oh, karyawannya harus dilatih. Itu monitoring dari BPSDM, sorry, dari SDM, dari HRD, advising dari SDM atau dari HRD. Jadi fungsinya sekali lagi adalah nasihat dan masukan, bukan tanggung jawab. Tanggung jawabnya tetap kepada atas. Oke. Kemudian ada lagi organisasi fungsional. Nah, di fungsional ini maka dibagi sesuai dengan fungsi-fungsi dari sumber daya manusia yang ada atau pekerjaannya. Jadi dibagi menjadi grup berdasarkan spesialis bidang. Ya, maka di sini ini saya ambil dari buku. Kebetulan dapat juga ada dipublikasikan, saya bisa ambil. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ke bawah ini ya, ini kelihatan ini adalah staff, human resources, finance and administration yang hanya ke kanan ini melebar.
Mereka bertanggung jawab kepada ini, tapi dan mereka mempunyai staff, fungsi staff kepada semuanya yang ada di bawah. Tapi tidak digambarkan titik-titik seperti ini. Oke. Nah, eh, di sini dipecah segrupnya sesuai fungsi. Maka marketing di bawahnya ada customer service, domestic sales, international sales. Jadi dibuat departemen-departemen sesuai dengan spesialisasi bidang. Manufacturing ada yang pembuatan, ada yang assembly itu apa perakitan, ada yang tes, ada yang men-schedule projectnya. Nah, jadi sekali lagi spesialisasi bidang. Oke. Nah, kalau ada spesialisasi bidang, maka otomatis enak. Sesuai dengan interestnya apa, maka dia akan berbicara di situ. Nanti kok diskusinya lebih dalam lagi, ya kan, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah organisasi matrik. Ini relatif baru, ya seperti ini. Matrik itu seperti ini. Yang intinya ada dua garis tanggung jawab. Satu adalah tanggung jawab kepada leader dia, leader dalam perusahaannya yang digambarkan dalam organisasi garis. Oke. Tanggung jawab kedua adalah tanggung jawabnya kepada leader project. Maka organisasi matrik ini memang biasanya digunakan untuk project. Sehingga misal PLN mau melakukan ekspansi di daerah timur, oke, maka PLN pusat oke akan membentuk tim. Tim tersebut dipimpin oleh leader, project manager. Oke. Project manager ini berhak mengambil dari lini manapun. Misal ya, kita ambil dari yang fungsional, ambil dari customer service-nya satu, ambil dari engineering-nya satu. Ya. Jadi dia berhak mengambil. Dan orang yang diambil, tim tersebut, bertanggung jawab kepada dua arah. Satu kepada posisinya dia di dalam perusahaan, kedua kepada posisinya dia dalam project. Sehingga ini disebut dengan organisasi matrik. Maka finance group, orang yang berada di departemen keuangan, dia tetap bertanggung jawab kepada manajer departemen keuangan dia. Tapi di satu sisi, dia juga bertanggung jawab kepada manajer dari project dia. Dan seterusnya sama sampai bawah. Oke ya. Nah, apa keuntungan? Jadi intinya adalah biasanya digunakan untuk proyek. Disebut organisasi manajemen proyek, ya kan? Jadi menghasilkan wewenang ganda, ya, wewenang horizontal dan vertikal yang sudah saya jelaskan. Nah, organisasi ini bisa dipakai dalam PT, dalam CV, dan dalam lain-lain. Nah, kemudian yang akan saya bahas selanjutnya adalah spesifik di dalam PT Perseroan Terbatas. Bagaimana organisasi badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Pertama, kalau kita ditanya, apakah badan tertinggi yang memiliki wewenang tertinggi dalam PT Perseroan Terbatas? Maka jawabannya adalah bukan direktur, bukan manajer, bukan. Jawabannya adalah para pemilik saham. Saya ingin mengingatkan pada materi sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa di dalam PT itu disebut atau oke, PT, PT-nya ini adalah sama dengan orang. Kita sudah bahas ini di pertemuan di materi sebelumnya, ya kan? Dan dia dianggap sebagai orang, oke? Dan PT sendiri dimiliki oleh banyak sekali pemegang saham dari A, B, C, D, dan seterusnya oleh para pemilik pemegang. Yang kemudian PT ini diwakili oleh direktur, ya kan? Nah, sampai sini agar kita mengingat sebelum saya masuk, maka kalau ada pertanyaan, siapakah yang mempunyai wewenang tertinggi dalam sebuah PT? Jika kita ingat, eh, jika kita ingat kan dalam PT itu uang. Kalau PT mendapatkan profit 600 600 juta per bulan,
itu kan tidak serta-merta profit ini itu bukan langsung masuk kepada para pemegang saham. Profit ini ada ya masuknya ya kepada PT itu sendiri yang dikelola oleh direktur. Oke ya, sampai sini ingat. Jadi kalau ditanya siapa dan nanti dividennya apakah dibagikan ke pemegang saham atau enggak? Yang memutuskan ya harus yang mempunyai otoritas tertinggi. Jadi pertanyaannya siapa yang mempunyai otoritas tertinggi? Jawabannya adalah RUPS. Nah, maka RUPS ini mempunyai segala wewenang, ya. Tapi kita pahami dulu apa itu RUPS. Saya gambar dulu. Jadi kita membahas wewenang tertinggi dalam suatu perusahaan, kan? Baik. Eh, jadi wewenang tertinggi adalah kan kotak kali. Oke, ada bawahnya lagi nanti. Kan lagi bawahnya. Ya, tadi apa wewenang tertinggi adalah RUPS. Nah, apa itu RUPS? Di sini. Tingkatan dari rapat umum pemegang saham. Kembali lagi ke konsep PT, Anda kalau ke pasar modal membeli saham, ya kan? Apakah Anda mempunyai kontrol? Ya kan itu biasanya pertanyaannya. Kalau Anda membeli saham, boleh nggak kalian itu apa, mengetahui seluruh isinya dan sebagainya ya? Nah, eh, RUPS ini adalah rapat umum pemegang saham yang menjadi forum bagi para pemegang saham. Tapi diadakannya ini sudah saya bahas rapat tertinggi, jadi ini dewan tertinggi hanya diadakan 1 tahun sekali minimal, maaf, minimal diadakan 1 tahun sekali. Artinya boleh diadakan setahun 2 kali jika ada keperluan khusus disebut dengan RUPS istimewa. Jadi ada reguler, ada istimewa. Istimewa ini akan diadakan jika ada kebutuhan khusus. Oke? Nah, eh, kebutuhan khusus ini siapa yang menentukan ya? Dewan direksi dan komisaris yang mereka notabene adalah pemegang saham. Jadi RUPS ini nanti akan mempunyai wewenang untuk menentukan struktur-struktur di bawahnya. Oke? Dan eh, sebelum maka pemegang saham sekali lagi forumnya adalah di dalam RUPS. Sebelum saya membahas lagi RUPS-nya, saya akan langsung loncat ke direktur. Nah, mulai dari direktur karena ini yang kita paling familiar. Direktur itu adalah pemimpin suatu perusahaan. Kalau kalian pernah dengar CEO, yaitu dia adalah direktur. Kalau kalian tanya siapa yang memimpin Facebook, Mark Zuckerberg, direkturnya, ya kan? Ya, jadi adalah direkturnya, pemimpin perusahaannya. Kalian tanya Apple, Apple sudah ganti, saya nggak tahu siapa. Saya lupa. Itu adalah Steve Jobs, ya kan? Ya, dia adalah CEO-nya, dia adalah direktur utamanya. Dia adalah yang memegang kendali penuh day to day, hari ke hari dia yang memegang kendalinya. Siapa yang menunjuk direktur? RUPS. Di mana posisi direktur? Posisi direktur adalah di sini. Kalau banyak direksi, kalau sedikit direktur gitu ya. Kalau satu direktur. Nah, direktur ini adalah pemimpin perusahaan yang setiap hari menjalankan apa namanya fungsi kepemimpinannya. Nyuruh A, nyuruh B, melihat kondisi tidak baik, mitigasi dengan cara A. Dia yang ketok palu setiap hari. Tapi kemudian agar kekuasaannya tidak mutlak karena takut disalahgunakan, maka ada dewan pengawasnya yang disebut dengan Aris atau Dewan Komisaris. Eh, kecil. Ya. Oke, nah ini komisaris atau Dewan Komisaris.
Siapa yang menunjuk komisaris atau dewan komisaris? Ya, RUPS. Maka RUPS ini sangat powerful karena dia menunjuk badan-badan tertinggi di bawahnya. Saya ingin menjelaskan lagi, direktur itu fungsinya adalah untuk day-to-day operation, fungsi eksekutif. Nah, nih, direksi itu menjalankan kegiatan bisnis yang fungsinya fungsi eksekutif, ketok palu, gampangannya adalah untuk ketok palu. Komisaris itu fungsinya untuk pengawasan. Jadi, yang dilakukan oleh direksi itu akan diawasi oleh komisaris. Nah, mereka ini mendapatkan uang alias digaji. Oke, sekali lagi mereka digaji. RUPS, para pemegang saham, kalau kita ingat ya kan, ABCD ini tidak mendapatkan gaji tapi mendapatkan dividen pemegang saham. Maka orang-orang di RUPS yang punya saham itu dapatnya adalah dividen. Komisaris dan direktur mendapatkan gaji. Sehingga 600 juta ini itu nanti per bulan itu nanti juga termasuk bisa jadi bisa sudah dipotong atau sebelum dipotong ya. Tapi intinya direktur mendapatkan gaji dari situ. Nah, maka kita masuk lagi ke RUPS. Kalau kita mengingat bahwa saham itu kan bisa besar ya, 100% saham, itu kita nggak tahu dikuasai oleh siapa aja ya. Kalau kita lihat laporannya. Maka karena logikanya seperti ini. Saya adalah pendiri, saya adalah pemegang saham. Oke, Steve Jobs, apakah dia mempunyai 100% saham Apple? Jawabannya yang tidak. Saya nggak tahu berapa persen. Sampai sekarang, iya sampai sekarang. Pak, dia nggak memimpin. Iya betul, dia tidak lagi memimpin. Kemudian apa namanya Jack Ma, saya nggak tahu apakah masih menjadi CEO. Apakah dia pemilik penuh dari Alibaba? Jawabannya enggak. Jawabannya sekali lagi adalah tidak. Berapa persen? Saya kurang tahu berapa persen. Tapi poin saya seperti ini. Anda capek-capek mendirikan Google, mendirikan Facebook, mendirikan Alibaba, ya kan? Anda lah yang mempunyai visi terhadap bagaimana perusahaan ini nanti jalan. Maka otomatis, oke, RUPS ini kan akan menentukan orang-orang di bawahnya. Maka otomatis Anda sebagai pemilik saham misalkan ini adalah 35 ya. Anda adalah sebagai pemilik saham 35% dari total. Yang lainnya hanya 20, 15, nggak nyampe. Ya, apalagi yang kecil-kecil yang beli di pasar modal yang menurut kita borongan banyak, tapi ternyata hanya ngecer. Oke, maka ketika RUPS nanti rapat yang 1 tahun sekali, yang isinya adalah memilih ini, otomatis saya atau saya sebagai pemilik perusahaan atau Steve Jobs sebagai pemilik Apple, dia akan menunjuk dirinya sendiri sebagai direktur yang memimpin. Karena apa? Karena dia ingin perusahaannya maju, dia tahu kemana harus majunya dan sebagainya. Jelas ya. Maka dalam RUPS ini, ketika penentuan komisaris dan direktur, misal ya, Anda mungkin bertanya, saya masuk pasar modal, saya ingin memimpin perusahaan ini, saya ingin ikut andil, kontribusi, dan lain-lain. Silahkan. Mekanismenya melalui RUPS. Tapi ingat ketika kita beli saham itu paling 0,00 sekian persen dari total saham yang beredar. Atau yang dimiliki oleh perusahaan. Maka kalau yang punya 35% ini menyuarakan A dalam RUPS, ya kan? 35% ini bilang A, maka keputusannya adalah A. Maka biasanya orang yang mempunyai saham besar, dia akan menempatkan dirinya, baik itu di komisaris atau di dewan direksi. Oke ya? Jadi sekali lagi, kalau kita bertanya, boleh tidak saya memimpin? Boleh. Bersuara dulu di RUPS melalui voting. Oke, mekanisme pemilihannya adalah voting. Voting suaranya berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah saham kalian. Saham kalian hanya 5%. Yang 35% ngomong kalian sudah habis. Maka yang biasanya menduduki komisaris dan direktur memang adalah para pemilik saham yang besar tadi karena mempunyai kepentingan. Nah, kalau perusahaannya ambruk, ya mereka nggak dapat dividen. Oke, jadi mereka memang biasanya dapat dari dua, gaji dan dividen. Seperti itu. Kenapa? Karena dividen itu tidak selalu dibagi.
Nah, kadang dibagi, kadang enggak, tergantung kebijakan perusahaan. Nah, kembali lagi, maka dalam RUPS ini wewenangnya yang mutlak diadakan 1 tahun sekali di luar disebut annual general meeting atau bisa atas permintaan pemegang saham. Permintaan siapa? Ya yang punya saham besar tadi. Anda kok 0,01%, kok mau minta RUPS? Gak kedengeran suaranya. Oke, biasanya sudah diwakili oleh orang-orang yang duduk di sini karena mereka adalah pemegang saham terbesar. Kecuali BUMN. Kita tidak berbicara BUMN. Ini BUMS, swasta, PT biasa. BUMN, nah, kayak gitu saya nggak mau membicarakan itu. Love konfliknya bagaimana? Oke, nah semua pemegang saham berhadir berhak, tapi biasanya yang diundang dalam annual general meeting memang adalah para pemegang saham yang besar dan mekanismenya biasanya bukan belinya dari pasar modal, tapi dari mekanisme lain yang disediakan OJK yang dengan mekanisme tersebut orang mempunyai kontrol atas perusahaan, ya kan? Pembelian jadi gini di dalam perundang-undangan, pembelian saham di undang-undang pasar modal, pembelian saham di atas sekian persen itu melalui mekanisme yang berbeda memang ada. Jadi kenapa? Karena kalau lebih dari sekian persen itu nanti pasti akan mempunyai kontrol. Nah, mempunyai kontrol itulah yang mekanismenya harus berbeda. Maka Anda 1%, 0,0 nggak tahu berapa persen ya di RUPS otomatis tidak diundang karena RUPS hanya mengundang para pemegang saham yang mempunyai kontrol saja. Seperti itu ya. Nah, ada batas quorum jelas. Nah, seperti itu RUPS. Nah, maka RUPS menunjuk direktur. Direktur kalau banyak namanya dewan direksi. Oke. Kemudian menunjuk komisaris. Komisaris kalau banyak disebut dengan dewan komisaris. Kita kan sering juga dengar CEO. Apa itu CEO? Bingung kita. Ada CEO, ada direktur. Ini dalam misi jadi direktur utama itu adalah nama lain dari CEO. Bahasa Inggrisnya CEO, kalian pindah ke Amerika namanya presiden, kalian pindah ke Australia, Eropa itu managing director, pakai istilahnya. Di Indonesia pakai istilahnya direktur utama. Tapi poin yang mau saya sampaikan di sini poin yang saya mau sampaikan di sini adalah CEO, istilah CEO ini muncul jika di dalam dewan direktur ini terdapat lebih dari dan dewan direksi terdapat lebih dari satu direktur. 2, 3, 4, 5. Maka salah satu orang ini, oke, pemimpin dari para direktur inilah yang disebut dengan CEO atau direktur utama atau managing director atau executive director, apapun namanya. Tapi intinya nama direktur utama, nama CEO itu baru muncul kalau di dalam perusahaan tersebut terdapat lebih dari satu direktur. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi ini yang saya tambahkan. CEO apakah selalu pemilik perusahaan? Nggak mesti. Nggak mesti. Tapi teorinya sih gitu. Prakteknya nggak mungkin. Pasti yang jadi CEO adalah pemilik perusahaan. Salah satu dari pemilik perusahaan. Oke ya. Baik. Dewan Komisaris mempunyai beberapa komite. Ada komite renumerasi, nominasi, ada komite dan lain-lain. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, terlalu panjang nanti. Ada nominasi, renumerasi, kemudian apa lagi? Baik, jadi itu tadi ya, sampai kepada komisaris. Ini kedudukannya. Oke, fungsi komisaris mengawasi, fungsi direktur adalah ketok palu day to day. Oke, jadi apalagi yang ada di bawahnya, baru kemudian di bawahnya. Tergantung pengistilahan, oke, di bawahnya lagi ada yang namanya senior executive. Jadi kepala manajer berada langsung di bawah CEO.
Nanti sekali lagi setiap perusahaan akan beda strukturnya, bisa jadi seperti ini, bisa jadi yang lain. Ini hanya untuk melakukan pendalaman, membuka cakrawala pemahaman. Nanti sekali lagi setiap perusahaan berbeda. Jadi kalau bawahnya itu nanti ada vice president, ada chief saja, misal ya, ada chief financial officer atau vice of sales, vice of production, vice of manufacturing, dan lain-lain ya. Jadi itu adalah masih di bawah dari CEO. Tapi sekali lagi nanti bisa direktur yang ini disebut dengan chief of uh, financing. Oke, okay? Sebelahnya chief of operational atau something gitulah ya. Itu bisa mereka sudah termasuk dalam dewan direksi. Atau bisa mereka tidak masuk dalam dewan direksi, tapi masuk di badan-badan di bawahnya. Panjangnya. Bisa masuk di badan-badan di bawahnya. Oke, ini. Nah, nanti ada senior eksekutif yang lain. Oke ya. Nah, saya beri contoh. Yang ingin saya tekankan, ini contoh ya. Ini ada dewan komisaris, ada 3 dewan di dalamnya, ada komite, maaf, dewan, ada komite audit, komite nominasi siapa yang akan menjadi dewan direksi ya, manajemen resiko. Direksinya ada banyak. Nah, ini saya lupa dari perusahaan apa, yang jelas perusahaan Indonesia. Saya lupa tapi. Kalau kalian baca di sini, oke. Dewan komisaris ada komisaris utama. Kalau banyak berarti ada salah satunya komisaris utama. Nah, komisaris Walter Nicholas Pak namanya begitulah. Direkturnya Frankie Andrew Charles Walker, aduh ya begitulah. Jadi ada komisaris independen itu biasanya istilahnya beda-beda masing-masing ya. Kadang ada memang komisaris yang diambil dari luar pemegang saham untuk menjaga independen, untuk menjaga profesionalitas. Ada direktur tidak terafiliasi yang dari luar juga tadi. Nah, ini macam-macam, beda-beda antar perusahaan. Oke, di sini ada chief-nya yang lain, senior eksekutifnya yang lain, kemudian di sini tadi juga ada senior eksekutif yang lain. Nah, yang paling penting adalah bagaimana dengan struktur lembaga syariah, khususnya struktur lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah, bagaimana struktur organisasinya. Poin paling penting adalah harus ada Dewan Pengawas Syariah. Wajib berdasarkan undang-undang, tidak ada, tidak bisa dilabeli syariah. Dan kalau kalian perhatikan, posisi Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris sama. Artinya apa? Sederajat. Bayangkan, tinggi sekali, tinggi. Oke, di atas. Bahkan direktur di bawahnya. Karena apa? Karena fungsinya sama seperti komisaris, bedanya komisaris adalah mengawasi proses bisnis, Dewan Pengawas Syariah mengawasi kesyariahan dari proses bisnis tadi. Makanya kemudian biasanya ada konflik of interest. Kenapa? Dewan komisaris itu biasanya kan yang memegang saham tadi ya, yang mempunyai andil biasanya memang yang memegang saham. Dewan pengawas syariah nggak perlu punya pegang saham, nggak perlu RUPS-an. Mereka yang butuh dan mencari. Nah, itulah kadang memang muncul konflik of interest. DPS-nya nggak enakan gitu, ada semacam itulah. Maka profesionalitas DPS harus dijaga, sudah dimandatkan dalam undang-undang bagaimana proses penggajiannya dan lain-lain agar tetap terjaga, tidak terlalu konflik of interest dengan yang di uh, dalam badan perusahaan. Sekali lagi intinya harus ada Dewan Pengawas Syariah. Ini BNI. Direktur utamanya, ini ada direktur-direktur lain kecilnya ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Semoga jelas dan bisa menambah wawasan bagi semua yang mendengar. Uh, ya, saya rasa itu. Lebihnya bisa sambil eksplorasi sendiri. Insya Allah banyak juga di laporan-laporan perusahaan ingin mengetahui bagaimana strukturnya itu juga bisa. Terima kasih. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.